Saya sudah mengatakan sejak lama, sejak Pilpres ya, ketika Pak Jokowi ditentukan sebagai pemenang di Pilpres 2019, saya katakan yang didukung oleh PDIP, saya sudah lama tuh, bisa dicek di jejak digital saya. Yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi kan keluarga Pak Jokowi ini yang dibaca oleh PDIP, mohon maaf ya, agak terlalu cepat, karbitan gitu loh. Yang kita beri catatan dari Pak Jokowi itu tadi, terlalu memprioritaskan diri dan keluarganya. Jadi kepentingan bangsa dan negaranya menurut saya terlalu dilupakan. Padahal Pak Jokowi harus punya legacy. Kalau bahasa saya, ini kader karbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mabar, membahas apapun bersama Apa Habar. Jadi saya Safariansa Zulkarnain sudah kedatangan tamu spesial, dosen ataupun pengajar dari Universitas Al-Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat datang Kang Ujang Komarudin. Selamat datang di Apa Habar. Jadi memang banyak huru-hara politik hari ini yang terjadi, riuh rendah fenomena politik ya menjelang pendaftaran Capres-Capres kan memang semakin hangat. Nah mungkin itu juga yang akan menjadi pembahasan. Salah satunya kita mengingat kemarin itu ada akrobat Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan putusan yang ya cukup kontroversial. Karena setidaknya ada yang menilai bahwa putusan MK kemarin itu seperti memberikan karpet merah untuk putra mahkotanya Jokowi ini Kang. Jadi untuk pembuka Kang, ingin melihat sejauh mana sih putusan MK itu berdampak pada situasi politik yang hari ini kita laksanakan. Ya pasti ya Bang Safa. Saya melihat begini, MK sebelum memutuskan saya sudah dapat bocoran itu. Di sebulan yang lalu saya dapat bocoran. Jadi bocorannya persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra, salah satu hakim yang punya dissenting opinion. Artinya beliau yang hakim yang berintegritas mengatakan bahwa beliau juga bingung gitu kan, keputusannya berubah 180 derajat. Bahkan ketika itu kan memang sudah diputuskan menolak dengan argumen apapun begitu. Tapi ketika sudah ada campur tangan dari salah satu hakim yang ini ketuanya gitu, jadi berubah. Ini kan lucu. Nah saya melihat apa berdampaknya kemana? Tentu berdampak kepada persoalan koalisi. Ya misalkan di koalisi Prabowo yang dulu seandainya Gibran tidak punya kans untuk bisa nyapres gitu, ketika dikasih karpet merah tadi, saya katakan juga dikasih jalan tol tadi, maka ya sejatinya Gibran lah yang kemungkinan besar menjadi cawapresnya Prabowo. Makanya lihat hari ini gitu ya, PDIP mengumumkan cawapresnya adalah Pak Mahfud MD. Artinya ini menarik, artinya ya Gibran sudah menurut saya sudah dibaca oleh PDIP memang sejak lama ingin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Iya. Dan banyak juga Kang, artinya di media massa ataupun di media sosial itu banyak yang memplesetkan tuh istilah Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga ya. Jadi melihat bahwa ada perjuangan seorang paman untuk memperjuangkan keponakannya yaitu Gibran kan. Nah saya mengkritik keras ya, karena saya salah satu akademisi yang 7 tahun mengkritisi soal pemerintah, lembaga negara ketika salah arah dan salah jalan. Saya sepakat juga dengan publik yang mengatakan bahwa MK ini mestinya menjadi the guardian of constitution. Iya betul. Penjaga konstitusi, penjaga marwah ya dan ruh konstitusi. Tetapi jangan jadi sebagai the guardian of keluarga Jokowi. Nah ini yang, jadi backupnya dari guardian of constitution ya sekarang udah bergeser ya fungsinya. Hari ini bergeser pandangan publik seperti itu. Ini yang menjadikan mohon maaf ya MK di mata publik, di mata rakyat sudah tidak bisa dipercaya. Ya, terlebih memang keputusannya final dan mengikat ya. Tidak ada upaya hukum di atasnya lagi untuk mengkoreksi berarti kan. Betul begini kan, kalau keputusannya ini misalkan saya katakan ya tidak mengarah pada Gibran, kepentingannya untuk anak-anak muda Indonesia yang lain dan untuk masyarakat bangsa dan negara, mestinya kan berlaku untuk 2029. Betul. Baru itu fair. Baru itu adalah sosok negarawan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena memang tidak ditujukan kepada anak tertentu, figur tertentu atau keluarga tertentu. Kalau ini kan sudah jelas. Betul. Ini kalau saya katakan di banyak-banyak teman-teman media, di banyak televisi juga saya katakan bahwa ini TSM, terstruktur, sistematis masif. Dan masif. Dan ini terjadi. Betul. Oleh karena itu nanti endingnya, ujungnya saya meyakini bahwa kelihatannya ya Gibran memang sudah disiapkan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke, jadi memang karena memang kemarin itu sempat diwacanakan ada 2 slot lah ya.
cawapresnya Ganjar dan cawapresnya Prabowo. Walaupun memang dari segi peluang kontestasi kan ya dinamika akan selalu berubah ya Kang ya. Kalau saya membaca gini, sulit Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Kenapa? PDIP sudah menolak kan bahwa Sekjen PDIP sejak lama mengatakan bahwa PDIP menolak penurunan usia ya. Apa nama bakal capres dan cawapres dari 40 ke 35. Sudah menolak dengan terang-terangan dengan gamblang. Artinya sesungguhnya PDIP dengan apa namanya kebijakannya tersebut sudah menolak Gibran. Jadi saya melihat keteguhan Megawati sudah saya baca. Megawati ini nggak mudah goyah dalam konteks apapun. Ketika sudah menolak, ya pasti Gibran tidak ada tempat di PDIP. Walaupun memang saya di banyak media mengatakan ya mungkin saja, tetapi kemungkinannya kecil. Makanya sebenarnya desain TSM tadi, terstruktur sistem masifnya itu ada pada skema Jokowi mengendorse gitu ya, menitip Gibran itu di koalisi Indonesia Maju. Betul. Karena misalkan PAN didorong di situ, Golkar di situ, itu kan mereka adalah menteri-menteri dari kabinet Pak Jokowi. Nah, semua juga mohon maaf ya pasti ikut Pak Jokowi. Betul. Jadi ketika misalkan Gibran ditawarkan kepada Pak Prabowo di koalisi Indonesia Maju, ya pasti mereka tidak akan menolak seperti itu. Dan wajar kali ya kalau misalkan ada masyarakat, adanya insinuasi masyarakat, oh berarti ini tuh sebetulnya putusan MK itu merupakan gambaran dari pertarungan keluarga Jokowi versus Megawati. Ada kan terahnya Megawati, terahnya Soekarno lah ya hari ini ya. Bagaimana dulu sempat ada wacana bagaimana Puan melakukan suksesi di pemilu-pemilu berikutnya untuk menggantikan. Tapi memang kan terah itu memang ya hari ini memang terbukti tidak terjadi. Dan hari ini dari terahnya Jokowi nih kan, terahnya Jokowi sendiri kan sedikit banyak kalau di tingkat kota kabupaten kan sudah mulai nih. Gibran di Solo, Bobi di Medan gitu kan. Dan hari ini juga wacana akan bergulir ke tingkatan nasional. Nah, apakah memang ini akan menjadi pemicu atau memang menjadi bola salju bahwa keluarga Jokowi itu memang sama Megawati nggak baik-baik saja memang? Saya sudah mengatakan sejak lama, sejak Pilpres ya, sejak ketika Pak Jokowi ditentukan sebagai pemenang di Pilpres 2019, saya katakan yang didukung oleh PDIP, saya sudah lama tuh bisa dicek di jejak digital saya, yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Oh semua membantah saya itu. Semua pengurus partai mencibir apa yang saya katakan. Tetapi ini menjadi sebuah kenyataan. Iya, lambat laun memang terbukti ya Kang. Terbukti bahwa apa yang diusung didukung oleh Megawati, oleh PDIP, Ganjar tidak didukung oleh Pak Jokowi. Artinya saya menjawab pertanyaan Bang Safa bahwa keinginan Pak Jokowi dengan keinginan Bu Mega itu berbeda, tidak ketemu. Jadi Bu Mega ingin Pak Jokowi loyal gitu loh. Kan satu rumah, satu partai, dan satu keluarga, mohon maaf ya harus satu partai gitu. Tapi Pak Jokowi ini punya skema sendiri, punya skenario sendiri. Dan saya membacanya begini, Pak Jokowi ini kan di PDIP tidak berpengaruh, tidak berperan, tidak punya kekuatan. Akar rumput di internal pengurus PDIP juga nggak terlalu ini nggak kuat, karena selama ada Ibu Megawati, Ibu Megawati yang berkuasa. Oleh karena itu dalam konteks seperti itu Pak Jokowi ingin landing nih. Ingin soft landing, ingin husnul khotimah. Ini gerabak-gerubuk bahasanya. Jadi belum nah oleh karena itu membuat skema sendiri. Nah, skemanya itu tadi menempatkan Kaisang jadi ketua umum PSI, mempersiapkan Gibran jadi cawapres, termasuk Gibran akan didorong menjadi Paketum Golkar. Terus mungkin juga Jokowinya nanti di partai mana. Itu kan skema-skema sendiri yang sejatinya melindungi keluarganya. Nah, tadi pembentukan dinasti politik yang ini berbeda dengan skema dinasti politiknya Ibu Megawati. Tetapi yang saya baca begini, Ibu Megawati, Mbak Puan itu banyak proses yang dijalani. Jadi menjadi anggota DPR, ya menjadi menteri. Ya menjadi belajar ke Pak JK waktu itu, lalu juga jadi pengurus partai, petinggi partai, lalu menjadi ketua DPR. Panjang perjalanan Mbak Puan. Tapi memang dalam konteks menawarkan diri sebagai capres-cawapres belum dapat dukungan dari publik. Tetapi kan keluarga Pak Jokowi ini yang dibaca oleh PDIP, mohon maaf ya, agak terlalu cepat, karbitan gitu loh. Masa 2 hari jadi anggota PSI lalu jadi ketua umum. Ini kan merusak semua konstruksi berpartai begitu. Betul. Jadi memang di sisi lain juga mungkin mencontoh Pak Jokowi juga kali ya. Belum selesai di Jakarta, mungkin di Solo juga begitu, langsung lempar ke Jakarta, habis itu langsung jadi presiden. Terus ada catatan saya juga ke Pak Jokowi ya. Saya objektif saja dalam menilai ini. Misalkan dulu Pak Jokowi mengatakan tidak ingin keluarganya berpolitik, tapi semuanya berpolitik. Tapi tadi karena landing ini ketakutan, ingin soft landing itu tidak bisa karena tidak punya pengaruh di partainya, maka dia membangun
kekuatan politik sendiri di banyak partai. Betul. Oleh karena itu tadi agar apa? Agar ketika landing, ketika 20 Oktober 2004 tidak menjabat lagi gitu ya, maka semuanya aman baik secara politik, hukum dan bisnis. Termasuk misalkan skema mempercepat pilkada dari November ya jadi September. Ini kan Pak Jokowi di Oktobernya masih jadi presiden. Ini juga untuk melindungi agar anak-anaknya bisa menjadi wali kota dengan selamat. Betul. Bobby menjadi gubernur juga dengan menang kan itu. Betul. Jadi skema-skema ini sebenarnya saya melihat, mohon maaf, konstruksi kepentingannya bukan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Betul. Tapi kepentingannya untuk keluarganya. Ya. Dan belum ada garansi ya. Artinya walaupun memang hari ini perjalanan Pak Jokowi sudah 2 periode memimpin Indonesia dan masih banyak catatan juga PR-PR yang masih belum selesai. Artinya soal keadilan, soal kesejahteraan dan soal kemajuan Indonesia juga belum terlalu signifikan memang. Banyak yang mengkritik wilayah situ. Apalagi soal banyak-banyak konteks pelanggaran HAM kata ini. Apa sih Kang yang dikhawatirkan oleh Jokowi ya? Kenapa dia harus memastikan bahwa landingnya itu harus soft? Karena memang dia nggak punya beban kan sebetulnya kan. 2 periode sudah selesai, nggak mungkin maju lagi. Artinya dia bisa selesai bisa duduk di rumahnya main burung kan selesai sudah udah pensiun kan. Udah selesai dia apa yang dikhawatirkan sebetulnya sama Jokowi? Ya begini, kita membaca dari Pak SBY. Pak SBY itu ya jenderal intelektual, dan lebih soft memimpinnya. Lalu ketika sudah tidak jadi presiden lagi menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tahu persis bahwa pasti nanti ada yang mengganggu, ada yang mengerjai. Betul kan di tengah jalan begitu kepemimpinan Demokrat jadi AHY kan ingin dikudeta. Betul. Ini kan bayangkan seorang mantan presiden masih dikerjain juga. Sama juga dengan Pak Jokowi. Dan di Republik ini Bang Safa ya, tidak ada pejabat negeri yang dia mantan gitu ya, yang dihargai ketika dia sudah tidak punya jabatan lagi. Jadi presiden pun ketika dia sudah tidak menjabat itu pasti tidak akan dihargai oleh publik. Maka dia butuh tempat, butuh perlindungan ya, butuh pengaman ya untuk bisa tadi secara politik, hukum dan bisnis aman. Nah, saya melihat banyak persoalan Pak Jokowi ini, misalkan soal Nasdem, 2 menterinya di penjara, itu pasti juga mohon maaf ya, itu kan soal politik bukan sekedar hukum yang dibalut dengan politik. Dan itu tahu persis. Itu juga kalau tidak Pak Jokowi tidak punya perlindungan di partai lain ya tentu musuh-musuh lawan politik juga pasti akan mengerjai. Jadi menurut saya ada persoalan-persoalan yang harus diamankan dalam konteks itu. Makanya Pak Jokowi tanda petik cawe-cawe, tanda petik menempatkan Gibran siapkan jadi cawapres, anak-anaknya juga siapkan jadi wali kota, ketua umum partai, termasuk juga jadi gubernur, Bobby gitu kan. Jadi ini tempat-tempat agar semuanya aman. Tetapi apapun itu saya mengatakan Pak Jokowi banyak yang diperbuat oleh beliau. Tetapi persoalan-persoalan kebangsaan lain itu tidak tuntas, tidak selesai. Misalkan saya kritik revolusi mental, apa jalan kan enggak juga. Nawacita mental ya Bang? Enggak jalan revolusi juga. Mental ya? Iya. Jadi menurut saya kita akan menilai sosok presiden dengan kinerja yang hebatnya. Misalnya IKN juga problem. Jadi banyak persoalan-persoalan kebangsaan di bawah Pak Jokowi ini yang memang tidak direspon baik oleh masyarakat, oleh publik. Oleh karena itu Pak Jokowi ya dan yang paling penting sebenarnya Pak Jokowi saya lihat ya banyak musuhnya, banyak orang yang kecewa sama 2 periode ini. Dan ini kalau tidak diamankan akan berbalik. Jadi saya melihat ya tentu Pak Jokowi sadar betul. Kan di politik terkenal begini, kill or to be kill, membunuh atau dibunuh. Sebenarnya tidak boleh ini terjadi di narasi politik Indonesia, tidak ada. Tapi yang terjadi di politisi kita kan itu. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Kalau Pak Jokowinya tidak menghajar orang ya dia akan dihajar orang. Betul. Kan itu walaupun dalam ada game lain Kang, artinya politisi itu bisa terbunuh berkali-kali, bahkan dia bisa bangkit juga kembali ya. Kalau terbunuhnya lama kan pusing juga. Kalau menderitanya lama juga menderita juga. Nah, oleh karena itu ya jangan kalau terbunuh jangan lama-lama juga. Betul. Nah dalam konteks itu saya melihat sulit kalau hanya untuk dirinya sendiri mungkin. Tapi kan ada anak-anaknya itu ada 3, ibaratnya ada Gibran, Kaisang dan Bobby yang sudah aktif di politik. Saya melihat ya tentu ke depan yang kita beri catatan dari Pak Jokowi itu tadi terlalu memprioritaskan diri dan keluarganya. Jadi kepentingan bangsa dan negaranya menurut saya terlalu dilupakan. Padahal Pak Jokowi harus punya legacy yang bagus sebagai leader yang hebat untuk bangsa ini. Mestinya ketika di tahun terakhir itu membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki legacy yang bagus. Setidaknya populis dulu aja ya, walaupun kebermanfaatan ini masih diragukan ya. Persoalan MK, keputusan yang memberi karpet merah tadi dan jalan tol kepada ini menjadi persoalan. Ini akan berefek negatif kalau saya katakan di media kepada Pak Jokowi. Masyarakat akan menuduh wah ini
permainan Pak Jokowi. Iya. Dan walaupun Pak Jokowi membantah, walaupun memang itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kan politik belakang layar itu kan tidak bisa. Itu yang nggak bisa memang tampak terlihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi setidaknya memang kalau memang Jokowi hari ini mungkin ngotot lah ya, bisa katakan ngotot untuk bagaimana mengupayakan keluarganya untuk memimpin kepala daerah ataupun negara ini gitu kan. Tapi sebenarnya belum ada garansi nih, belum teruji juga gitu, maksudnya bagaimana kepemimpinan mereka itu bisa diuji di tingkat nasional. Ya. Jadi ini jangan sampai juga kepentingan negara itu dicaplok oleh kepentingan keluarga yang belum teruji nantinya. Nah hari ini sebetulnya ini kan pertarungan antara bagaimana kepentingan keluarga Jokowi untuk bagaimana tadi soft landing sehingga nanti keberlanjutan kepemimpinan ke depan juga bisa lebih sustainable. Tapi di sisi lain juga bahwa sebetulnya kalau misalkan hari ini kan sudah dideklarasikan Ganjar dengan Mahfud MD. Lalu memang satu-satunya cara ataupun slot untuk Gibran itu hanya bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, akankah memang upaya putusan MK kemarin itu dimanfaatkan oleh Gibran? Karena kan opsinya itu Gibran memanfaatkan peluang putusan MK atau tidak hari ini kan pertanyaannya. Dan kalau misalkan dia memanfaatkan artinya dia menerima semua hujatan-hujatan yang hari ini sangat mengemuka kan di permukaan. Nah hari ini sejauh apa Kang melihat Gibran apakah akan memanfaatkan putusan MK? Karena kan usia 40 tahun tapi ada syarat alternatif. Boleh kalau misalkan dia pernah jadi kepala daerah atau melalui pemilihan umum. Sejauh apa sih Kang peluang Gibran untuk jadi cawapres Prabowo? Kalau saya bukan melihat Gibrannya ini, melihat Jokowinya. Okay. Jadi di tubuhnya Gibran itu representasi dari presiden, representasi dari Jokowi. Kalau Gibrannya mohon maaf, ya orang tidak akan menganggap. Oke. Tetapi ini bicara Jokowinya, makanya partai-partai koalisi Indonesia Maju seperti Pak Erlangga, Pak Zulhas Ketua Umum Golkar dan PAN itu tidak akan menolak ketika Gibran itu ditawarkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya bukan Gibrannya misalkan mengambil pilihan ya kan menjadi cawapres Prabowo, itu bukan. Tidak semandiri itu anak itu ya Bang? Tidak semandiri itu. Artinya saya melihat Pak Jokowi yang memang dari awal sudah mengendorse, sudah menitipkan. Betul. Untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Cuma pilihannya adalah, saya sih melihat kalau Pak Jokowi saya meyakini mengendorse dan mendukung itu. Yeah. Karena gini, putusan MK yang berubah 180 derajat itu, yang sekejap gitu ya berubah itu kan pasti sudah dirancang jauh-jauh hari, sudah lama lah, kena skemanya begitu kira-kira. Lah ketika keputusannya itu terjadi dan memberi karpet merah kepada Gibran dan dihujat oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau tidak diambil ini kan ya sama aja merugikan. Udah terlanjur ya? Ya merugikan Pak Jokowi. Kenapa? Benteng pengaman daripada Pak Jokowi adalah ketika Gibran menjadi cawapres atau kalau menang jadi capres kan itu. Kalau misalkan pilihannya sudah dihujat di MK, dianggap tanpa petik ya tadi iparnya cawe-cawe untuk memenangkan Gibran, untuk memberi karpet merah kepada Gibran, lalu tidak diambil oleh Pak Jokowi, saya katakan ya bukan Gibran, tidak diambil oleh Jokowi untuk mendorong Gibran, maka sejatinya rugi bagi Pak Jokowi karena kelihatannya PDIP sudah berperang dengan PDIP. Ya ini sudah berhadapan lah ya. Sudah berhadapan. Tinggal bagaimana Jokowi itu mengambil langkah akhir untuk memutuskan ya udahlah gas aja terus gitu. Lalu misalkan dengan Kim tidak diambil juga cawapresnya, tidak jadi cawapres misalkan Gibran, itu kan rugi dua kali. Betul. Jadi kalau melihat yang saya lihat konstruksinya, kelihatannya Pak Jokowi ya sudah paksakan. Karena itulah benteng terakhir yang Pak Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya ini ya Jokowi 3 periode begitu. Kan skemanya dulu Jokowi 3 periode ditolak. Perpanjangan ditolak, penundaan ditolak. Lalu ingin Pak Jokowi jadi cawapres Prabowo, itu pun tidak bisa karena ada aturan Mahkamah Konstitusi. Ya terakhir masang Gibran. Ya kalau itu pun tidak diambil, saya meyakini akan menjadi mohon maaf bencana bagi Pak Jokowi karena pasti lawan power syndrome-nya akan mengikis ya. Pasti lawan politiknya juga sedang mengincar begitu. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi memang ya hari ini pertaruhannya bukan hanya Gibran seorang, artinya Gibran ini hanya sekadar figur yang mungkin kebetulan aja jadi anak Jokowi dan peluangnya hari ini ya bagaimana ditempatkan mungkin oleh Jokowi untuk bagaimana memastikan suksesi kepemimpinan selanjutnya supaya juga soft landing dan gak ada yang membahayakan untuk kepemimpinan Jokowi. Tapi di sisi lain sebetulnya apabila memang konfigurasi politiknya itu antara Anies Imin, Ganjar dan Mahfud MD,
dan yang ketiga ini Prabowo dan Gibran, apa yang akan terjadi? Otomatis selain memang pertarungan 3 koalisi, ini terselip juga pertarungan antara Mega versus Jokowi. Jadi kingmakernya di sini kingmakernya juga ada Surya Paloh. Di sini kingmakernya itu ada Megawati udah pasti. Nah di sini kan pasti ada kingmakernya. Mungkin salah satunya Jokowi juga untuk kingmaker itu ya. Ya, nah, pertarungan yang menarik ya. Ini menurut saya kekuatannya merata. Merata kenapa? Ya masing-masing figur punya kekurangan dan kelebihan. Dan ini dalam minggu terakhir saya sudah prediksi seperti itu bahwa nanti Pak Mahfud berpasangan dengan Ganjar, Gibran dengan Prabowo, termasuk Cak Imin sudah lebih dulu ya dengan Anies. Itu yang kita tidak prediksi waktu itu. Nah dalam konteks ini saya melihat soal kingmaker betul. Kalau di kubu Anies ada 2, ada Surya Paloh, ada Pak JK. Di kubu Mega tentu yang paling besar ya Megawati. Nah di kubu Prabowo sebenarnya yang kingmakernya adalah Pak Jokowi. Jadi bukan ketua umum yang ada di Kim itu, tapi Pak Jokowi ini yang kenapa? Ya orkestra Kim ini Golkar masuk ke Prabowo, PAN masuk ke Prabowo. Selain untuk kepentingan mereka ya partai masing-masing untuk mendapatkan dampak elektoral ya, dari mendukung koalisi Prabowo itu. Tetapi kan yang paling penting sebenarnya jauh-jauh yang saya baca adalah untuk menitipkan Gibran itu. Agar memang Pak Gibran ini bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Makanya tadi TSM, terstruktur sitas masif, menunggu keputusan MK. Dan jangan lupa keputusan MK-nya itu diputuskan di detik-detik terakhir. Betul. Padahal permusyawaratan hakimnya sudah lama juga, sudah menolak. 19 September lah ya, sudah menolak, September. Betul. Sudah menolak. Kenapa 180 dirubah? Oleh karena itu kan wajar kalau publik bertanya-tanya. Dan itu pun sudah dijelaskan oleh Pak Saldi Isra bahwa sudah dengan gamblang, secara jujur ya, secara berintegritas mengatakan ke publik sebagai pertanggungjawaban moral sebagai hakim yang berintegritas, beliau merasa kebingungan. Ya ini fenomena yang terjadi. Oleh karena itu ya sobat apa habar gitu ya, mesti cerdas ya dalam konteks melihat fenomena ini, membaca fenomena ini agar tentu ke depan Indonesia bisa kita perbaiki bersama-sama. Oke. Gibran ini kan ya di Solo juga banyak yang menilai ada yang bagusnya, ada yang tidaknya ya kan. Bagaimana memang kalau memang Gibran ini bukan anak Jokowi, otomatis dia tidak mungkin diistimewakan. Bagaimana Mahkamah Konstitusi, Guardian of Constitution juga memberikan sebuah privilege buat dia. Di sisi lain juga bagaimana PDIP sekarang kan masih ya mungkin sekarang sudah mengambil keputusan ya bagaimana menarik Mahfud MD. Tapi dia juga ingin memastikan bahwa relawan-relawan Jokowi ini kan yang mengkhawatirkan sebetulnya. Yang kan gerakan-gerakan relawan dalam konstelasi politik di Indonesia ya mungkin yang besar ini di era-era Jokowi muncul. Nah apakah memang ada kekhawatiran PDIP untuk tetap mengikat Jokowi Gibran berikut dengan relawan itu tetap berada di tubuh koalisinya Ganjar sehingga memang tidak ada secara elektoral itu terkikis nantinya? Saya melihat ada perbedaannya. Relawan di Ganjar banyak dan itu sudah dipublis oleh tim relawan Ganjar. Nah kalau kita lihat relawannya Pak Jokowi yang terbesar katakanlah ya Projo. Dan Projo kan sudah deklarasi. Ketika rakernasnya beberapa waktu yang lalu memang tidak diumumkan, Pak Jokowi hadir dan ke rumahnya Pak Prabowo mendeklarasikan capres Prabowo. Menterinya Pak Jokowi lagi ya? Iya, artinya sama-sama menteri, Pak Prabowo juga menteri. Betul. Jadi dua-duanya pembantu presiden itu. Nah dalam konteks itu saya melihat ya PDIP membaca bahwa arah dukungan Pak Jokowi itu betul bukanlah ke Ganjar, bukanlah ke PDIP. Makanya mereka menggugat di banyak televisi itu. Ya Pak Jokowi katanya ya harus tahu jasa-jasa besar PDIP yang sudah membesarkan Pak Jokowi, sudah memenangkan banyak kontestasi dari wali kota sampai jadi presiden. Kenapa katakanlah harus mendukung yang lain, kira-kira begitu. Ini kan sebenarnya bentuk kemarahan dari PDIP yang melihat fenomena itu. Nah saya melihat ya tadi kalau kembali kepada persoalan Jokowi ya, saya melihatnya ya ini ya Pak Jokowi ini sebagai sosok yang dia ingin landing soft tetapi belum siap. Akhirnya tadi menempatkan Gibran sebagai bukan bumper ya, benteng terakhir agar semuanya memastikan aman. Nah ini yang tidak disadari bahwa ini yang membuat sebenarnya Pak Jokowi cacat. Baik cacat secara kebijakan maupun cacat secara mohon maaf ya istilahnya persepsi di masyarakat. Betul. Nah dalam konteks itu saya melihat ketidaksiapan landing itu yang membuat Pak Jokowi galau.
membuat Pak Jokowi resah, membuat Pak Jokowi mohon maaf kalau bahasa saya tidak bisa tidur. Makanya dia mampu berhadapan-hadapan, berani berhadapan-hadapan dengan PDIP yang sudah membesarkannya. Betul. Nah oleh karena itu tadi soal relawan kembali, relawan dipecah, ya ada yang ke Ganjar, tapi yang relawan yang pro-nya Jokowi, yang di bawah Jokowi, misalkan dulu Jokowi mania menjadi Prabowo mania, sudah lebih dulu. Jadi banyak relawan-relawan yang lain-lain juga sudah lebih dulu. Projo ini saya lihat yang terakhir, karena ibaratnya gongnya, ibaratnya kekuatan besarnya. Gerbong utamanya lah ya. Gerbong utamanya. Jadi ketika gerbong-gerbong utama sudah dari awal mendukung Pak Prabowo, maka otomatis skema tadi ya, Jokowi kingmaker, Gibran cawapres, Prabowo capres, lalu didorong oleh Golkar dan PAN yang memang sudah lebih dulu, bahasa saya sudah diminta Jokowi masuk. Ya ini menjadi sebuah kenyataan bahwa ya suka tidak suka, senang tidak senang, rakyat Indonesia dicekoki oleh politik yang menurut saya ya tidak bagus ya. Kan begini, Gibran tadi kita bicara prestasi belum terukur. Betul. Prestasinya. Lalu di politik juga belum berdarah-darah di partai politik. Kaisang juga sama, Bobi juga sama. Kalau bahasa saya ini kader karbitan. Berarti Jokowi setidaknya sukses untuk melahirkan kader karbitan kan gitu ya. Ini yang kita kritik. Ini merusak demokrasi. Artinya gini, partai politik kan kawas candra di muka kepemimpinan bangsa. Artinya dia hulu. Di hulu itu dia adalah rekrutmen, kaderisasi proses, lalu melahirkan pemimpin bangsa yang bagus. Nah kalau kader-kadernya tidak dipoles dengan baik, ya tidak dikader dengan baik, dengan kaderisasi yang baik, termasuk dengan rekrutmen yang bagus, maka hasil dari produk hilir ya kawas candra di muka akan menjadi persoalan. Betul. Makanya ketika hulunya nggak bagus, prosesnya nggak bagus, partainya nggak bagus, maka mohon maaf ya pemimpin-pemimpin yang dihasilkan baik di level nasional, termasuk di daerah itu korup. Betul. Pasti KKN juga, ini menjadi problem. Tapi dari segi PDIP-nya apakah memang bisa kita maklumi bahwa katakanlah apakah memang Jokowi bisa kita kategorikan sebagai pemimpin yang tidak tahu diuntung atau misalkan yang kacang lupa kulitnya lah ya. Karena memang ya bagaimana PDIP berjibaku untuk memenangkan Jokowi di tingkatan level wali kota, gubernur atau sampai tingkat presiden, tapi di ujungnya memang karena mungkin kepentingannya lebih individual dan lebih kekeluargaan, lebih ya berani berhadapan-hadapan gitu. Dan hari ini merelakan seorang Gibran yang dari segi kemampuan juga belum terukur untuk didapuk jadi cawapres. Katakanlah nanti menang ya Kang ya. Katakanlah nanti menang. Bagaimana kita bisa rakyat 270 juta rakyat Indonesia bisa menggantungkan nasibnya kepada orang anak presiden sebelumnya yang belum teruji secara kepemimpinan. Ya karena Pak Jokowi tidak ada pilihan. Tadi saya katakan di awal, Pak Jokowi di PDIP tidak punya pengaruh, tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan apapun, bahkan cenderung menjadi petugas partai. Dan dia juga menolak ya jadi petugas partai. Iya. Di partai lain belum jelas. Waktu itu mau ngambil Golkar melalui Luhut nggak jadi. Iya kan? Betul. Bisanya sekarang menjadikan Kaisang di PSI, itu pun masih partai yang non parlemen. Ya, yang akan dijadikan katakanlah partai yang masuk parlemen. Tidak ada pilihan. Karena tadi ketika di PDIP tidak punya tempat, di tempat lain juga belum ada, maka tadi dalam kebingungannya itu harus mencari kekuatan sendiri untuk bisa tadi membentengi. Nah dengan menjadikan Gibran menjadi cawapres, pilihannya itu walaupun memang harus berhadapan-hadapan dengan PDIP partainya sendiri yang sudah membesarkannya. Nah saya punya catatan, Bang Safa, kita ini kan saya belum pernah masuk partai akademisi ya, tapi kan di partai itu ada loyalitas harus dibangun. Betul. Ini penting. Siapapun gitu ya tokoh partai ketika sudah masuk partai ya mesti harus membangun loyalitas itu. Apalagi ada jasa yang diberikan oleh partai itu kepada Pak Jokowi dan pada keluarganya, itu harus dipegang, harus dijaga. Tetapi tadi saya meyakini tidak ada pilihan. Begitu nanti bersandar kepada PDIP-nya juga nanti lepas tangan ketika sudah tidak punya jabatan, dikerjai oleh partai yang lain, dikerjai oleh lawan politik, kan menderita juga. Amsyong ya. Inilah yang sebenarnya betul. Menjadi pikiran Pak Jokowi sejak lama agar semuanya berjalan baik ketika sudah tidak menjabat lagi. Kan begini, kalau saya boleh cerita, Pak Jokowi ini kan dulu pengusaha mebel, berpolitik ya nggak tahu, jadi wali kota, jadi ibaratnya mengangkat barbel itu
setengah kilo. Iya. Jadi wali kota. Kayak masih 4 kiloan lah saya masih kuat. Nah, begitu jadi wali kota, gubernur, presiden. Jadi bebannya semakin bertambah sebetulnya. Udah kekuatannya sudah 20. Iya, bahkan ya 20 kilo. Katakanlah Megawati dalam beberapa kesempatan itu merasa tersaingi karena di sisi lain memang banyak kebijakan-kebijakan yang sering bertabrakan antara kepentingan PDIP dengan yang kepentingan Jokowi. Makanya Pak Jokowi sudah merasa kuat sebagai presiden, tadi banyak belajar mengangkat barbel. Uratnya sudah terlatih ya. 20 kilo, makanya berani berhadapan-hadapan dengan, mohon maaf, Ibu Megawati, partainya sudah membesarkan dirinya dan keluarganya. Karena di sisi lain ya, kalau Megawati itu punya kekuatan sebagai mantan presiden, ya Jokowi pun punya kekuatan itu. Cuman memang yang tidak dipunyai oleh Jokowi adalah kepemimpinan di partai. Saya dengar kasakusuk nih Kang, di antara teman-teman yang bergelut di dunia politik juga akan ada wacana bahwa Jokowi akan didapuk sebagai ketua umum Gerindra. Ini sebagai apa namanya balas budi, tukar guling. Bagaimana Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo untuk suksesi menjadi presiden, sementara Prabowo harus rela, ikhlas partainya dipimpin oleh Jokowi. Nantinya memang gayung bersambut sehingga memang kepemimpinan ke depan Jokowi dan Prabowo saling mengisi kepemimpinan nasional. Mungkin. Ya di politik tidak mungkin. Betul. Tadi dalam konteks untuk menjaga keamanan Pak Jokowi ya butuh backupan itu. Mungkin ini bisa kita sarankan buat Jokowi ya. Dan saya info ini sudah lama saya dapatkan. Betul. Jadi sama infonya. Jadi dalam konteks itu tadi Pak Jokowi ingin soft landing, gerabak-gerubuk gitu, gelisah. Maka ketika PDIP tidak bisa diambil, ya kan, ketika partai lain juga sulit, maka yang memungkinkan ada deal dengan Pak Prabowo. Jadi win-win solution. Betul. Ya sudah Pak Prabowo, saya nitip Presiden Gibran, lah, ya. saya ya ketua umum, Bapak Prabowo presiden kan gitu. Jadi ini kan solusi-solusi deal-deal antara mereka. Nah ini dibaca oleh PDIP, ya Pak Jokowi dianggap tidak loyal, sehingga karena punya kepentingan sendiri dan keluarganya itu. Dan saya menyaksikan bahwa Pilpres kali ini ya 2 kali Pak Jokowi didukung oleh PDIP. Kali ini di ujung ya terakhir kepemimpinannya berani berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati yang katakanlah sudah membesarkan dirinya begitu. Salah satu buktinya ya Jokowi tidak hadir dalam deklarasi Ganjar Mahfud. Ya katakanlah dia di Beijing atau dimanapun ya harusnya ada terinformasi dan kehadiran Jokowi katakan kalau masih bersama gerbong PDIP mestinya hadir sehingga memang legitimasi di publik juga jelas. Cuman kan hari ini kan ya dibiarkan menggantung. Sedikit kan bahwa kita perlukah kita memaknai dengan peta politik yang ada hari ini, apa yang harus masyarakat maknai Kang? Dengan banyaknya huru-hara, kisruh begini, ini kan akrobat politik yang saya rasa memang ya biasa lah ya dalam politik, bagaimana kita saling mencaplok, saling ada intrik kan biasa. Cuman dari segi edukasi bagi masyarakat, apa yang harus masyarakat maknai dengan memilih pemimpin-pemimpin ke depan? Karena prinsipnya kan pemilu bukan kita harapannya memang memilih pemimpin yang baik, yang ideal. Cuman memang ujungnya secara realistis kita hanya memilih pemimpin yang tersedia. Hanya 3 nih hari ini koalisi ada 3 pasangan ya. Cuman memang apa yang harus dimaknai dari proses peta politik yang seperti ini, kingmakernya kita sudah tahu, peta koalisinya sudah tahu, bagaimana yang harus dilakukan masyarakat. Sehingga memang pemilu kita melihat ya sukses lah nanti ke depan. Kita ini banyak dramanya. Betul. MK ada drama, ya ke koalisi drama. Tapi itulah fenomena fakta politik kita dan itu menjadi kekhususan sendiri di kita ini. Nah dalam konteks publik masyarakat saya ingin mengatakan ya sebenarnya sederhana ya. Ya pilih yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang sedikit mudorotnya ya kan? Ya jadi kalau misalkan ya jangan terima uangnya. Yeah. Bahkan sekarang sih mengatakan terima uangnya jangan pilih. Tapi persoalannya kalau kita ingin betul-betul membangun bangsa yang baik ya kan begini, pemilu kita ini kan begini, diduga nanti akan banyak kecurangan, lalu banyak money politiknya juga, sehingga publik ketika melihat pemilunya seperti itu ya jangan termakan oleh persoalan itu. Betul. Jadi harus punya, kalau bahasa saya, diferensiasi pembeda. Kalau orang terima uang kalau bisa tidak. Cuma persoalannya begini, pendidikan masyarakat kita ini kan di bawah SMP rata-rata. Betul. Jadi kalau sudah bicara soal uang, ya dikasih uang 50 pasti nerima. Betul. Dikasih 100 apalagi. Bahkan di luar kota itu di banyak daerah ada yang sampai 1 juta itu 1 suara. Dalam pilkada ya. Ini mengerikan. Oleh karena itu saya melihat bukan itu sebenarnya yang substansi kita berdemokrasi. Betul. Bukan itu kita berkompetisi
capres dan cawapres maupun di pileg. Tetapi substansinya adalah bagaimana sebenarnya mencari sosok figur yang bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik gitu, siapapun. Oleh karena itu harus dilihat, dicek latar belakangnya, prestasinya, kemampuannya, leadershipnya, integritasnya. Nah sebenarnya pola-pola ini kan bisa diukur. Betul. Bisa diukur, bisa dilihat. Misalkan kubu A, kubu B, kubu C kan bisa kelihatan. Oh ini kelebihannya A, begini B. Itu kan kelihatan, bisa diukur. Betul. Nah itulah yang menjadi basis argumen masyarakat untuk bisa menilai dan memilih. Bukan memilih berdasarkan kepada misalkan yang mengasih sembako, ngasih tiket umroh, token listrik, ya ngasih uang. Ini menjadi persoalan. Nah di kita pertimbangan rasionalitas, pertimbangan visi misi, program, termasuk saya melihat pertarungan ide dan gagasan itu masih ada di atas kertas. Betul. Jadi yang ada adalah masih persoalan remeh temeh, masih persoalan money politik, terima uang, beri uang dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tantangan ya. Betul. Tantangan pemilu kita yang sobat apa kabar harus kita jawab, harus kita berikan di forum ini bahwa Indonesia harus berubah, masyarakat juga mindsetnya harus berubah. Kalau tidak masyarakat yang merubah siapa lagi? Karena elit itu pasti dia tidak akan merubah. Bahkan elit itu sudah kita baca ya, apapun bisa dimainkan untuk menang. Kan ini walaupun tujuannya menang ya. Iya, walaupun tadi kalau kan begini dalam sepak bola itu Maradona itu gol tangan Tuhan. Dia menggolkan bola melalui tangan. Gol enggak? Gol. Sah enggak? Sah. Dan itu menjadi sebagai gol tangan Tuhan yang legendaris hingga saat ini. Di pemilu juga sama. Kalau ada curang gitu ya, ada money politik asal enggak ketahuan, enggak kelihatan dia menang, ya udah selesai. Nah, ini tantangan besar artinya masyarakat Indonesia, pemilih anak-anak muda di Indonesia juga bahwa sesungguhnya bukan itu yang harus kita lihat, tetapi bagaimana pemilu ini harus berubah dari pemilu sebelumnya, mencari sosok figur yang bagus, tadi yang berintegritas, yang capable, yang punya pengalaman panjang, berprestasi, leadershipnya kuat, sehingga nanti Indonesia tuh bisa dirancang gitu loh. Betul. Bisa bisa direncanakan kemajuannya. Roadmap-nya jelas gitu ya. Blueprint-nya jelas. Kalau enggak kita hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang lama yang tentu remeh-temeh dan itu merugikan demokrasi sendiri. Biaya yang kita keluarkan untuk proses itu kan tinggi, besar. Dan kita berdarah-darah, berkonflik untuk hanya menghadapi pemilu. Oleh karena itu ya ke depan ya saya meyakini masyarakat makin dewasa, tapi kesadarannya dibangun bahwa cari pemimpin ya yang terbaik lah, yang sesuai dengan hati nuraninya. Yang penting itu sebenarnya. Jadi ya terima kasih Kang. Artinya itu sebuah pencerahan bagi sobat Apa Kabar juga, bahwa pada dasarnya pemilih harus senantiasa mengedepankan rasionalitas untuk bagaimana menentukan pilihan, baik itu secara rekam jejak ataupun berbagai kebijakan, kalaupun memang dia sebelumnya pejabat publik atau memang banyak hal yang harus kita tinjau, sehingga memang itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi. Meskipun hari ini tiga pasangan ini yang tersedia, ya kita cari yang paling terbaik yang mana. Karena catatan bahwa pembangunan Indonesia ke depan bukan hanya nggak bisa ya, hanya diberikan kepada satu keluarga atau dua keluarga tertentu, tapi merupakan harus ada orkestrasi ke depan bahwa Indonesia bukan milik Jokowi, Indonesia bukan milik Prabowo, Indonesia bukan milik Megawati, juga bukan milik Surya Paloh dan semuanya. Tapi Indonesia milik kita semua, bahwa kita memiliki peran untuk saling mengisi kepemimpinan nasional. Siapapun nanti yang terpilih itu yang harus kita uji. 1 menit setelah pelantikan otomatis kritik harus dibuka ya Kang ya. Itu salah satu bentuk saya bagaimana 7 tahun mengkritisi pemerintah. Betul. Dan masih konsisten sampai sekarang. Kita harapan banyak ya figur seperti Kang Ujang yang tetap beristiqomah lah untuk menjalankan, karena banyak politisi-politisi yang kutu loncat hari itu. Jadi bagaimana hari ini seperti Kaesang nih, udah luar biasa nih. Saya kagum dengan beliau ya kan, masih muda tapi menunjukkan bahwa anak mudanya labil, baru 2 hari malah gak jelas lah intinya. Jadi memang kita punya harapan mulia bagi demokrasi untuk kita jaga dan kita selamatkan, dan ya peran kita lah sebagai masyarakat tetap memastikan bahwa pemilu berjalan dengan kondusif, dengan aman, dengan tidak ada dikotomi ya ataupun perpecahan, karena ke depan Indonesia mau dipimpin sama siapapun, ya kita sama-sama mengisi kepemimpinan itu. Terima kasih banyak Kang Ujang sudah mampir di apahabar.com dan semoga ini menjadi pembuka bahwa hari ini banyak
pakar ataupun pengamat-pengamat politik yang harus turut dilibatkan dalam dunia ataupun konstelasi politik. Karena yang kurang dari dunia politik kita itu soal edukasi di tengah masyarakat. Jadi elit-elit itu terkadang tidak tersirami dengan ilmu-ilmu politik, baik secara teoritis atau praktisnya. Itu memang peran Kang Ujang dengan sejumlah pengamat politik lain setidaknya harus menjadi guardian juga ya, di dunia politik. Selama ini menjaga demokrasi. Saya pernah ada isu-isu mau ditangkap waktu demo itu 11 April. Ya, diisukan ya. Iya, diisukan ya. Ya itu konsekuensi, dan banyak juga ketika itu saya komentar menjaga misalkan yang mural-mural mau ditangkapin sama penegak hukum itu kita jaga lah. Betul. Untuk itu. Oleh karena itu ya kita masih konsisten selama saya masih jadi akademisi, pengamat dimanapun tempat saya untuk menjaga nilai-nilai kebaikan itu. Begitu. Betul. Jadi memang Sobat Apa Kabar, kita berada pada mungkin akhir dari pembicaraan dengan Kang Ujang, bahwa lagi-lagi ya kita ingatkan bahwa pemilu hanya sekedar momentum 5 tahunan, cuman memang maknanya akan berdampak panjang apabila memang tingkat keterpilihan, kesediaan masyarakat untuk memilih itu hanya didasarkan oleh money politik. Makanya kita seret lagi masyarakat atau termasuk dengan elit politiknya untuk mengedepankan politik yang bersumber pada ide dan gagasan. Bahwa pada dasarnya Indonesia ini kan dibangun oleh founding fathers kita dengan gagasan. Makanya jangan sampai ada keluarga atau 2 keluarga atau 3 keluarga, 5 keluarga yang terlalu mendominasi mengarahkan arah bangsa. Karena belum tentu mereka itu paling tahu tentang Indonesia. Mungkin demikian Sobat Apa Kabar. Jadi kita bisa bertemu lagi dalam program Mabar di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujang.